Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Ardi. Selamat siang, Mas Iqbal. Apa kabar, Mas Ardi? Alhamdulillah baik, Mas Iqbal. Siang ini kita akan melakukan diskusi ya untuk diskusi tentang manajemen sumber daya manusia dengan dosen Dr. Sriyanti Yosep SPD MM dengan mahasiswa Ade Iqbal Marullah NIM 2211 73018 dengan Mas Ardi Prasetyo Pambudi SH dengan NIM 2211 73021. Di sini kita melakukan Zoom aja, Mas, nggak apa-apa ya, karena keterbatasan waktu dan tempat. Mas Ardi yang di Kaltim, saya yang sedang tugas luar di Jakarta. Sebelum memulai, gimana kalau kita buka slide-nya dulu, Mas? Silakan, Mas Iqbal, biar nanti penjelasannya sama diskusinya lebih seru. Slide-nya dibuka aja, Mas Iqbal. Saya share screen dulu ya. Ini dia. Slide pembuka. Langsung saja. Ayo langsung, silakan Mas Iqbal. Yang akan kita bahas. Gambaran umum manajemen sumber daya manusia di lingkungan kerja. Yang pertama, jelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi MSDM. Menurut Mas Ardi kayak mana? Oke, Mas Iqbal. Saya jawab ya, Mas Iqbal. Kalau menurut saya, pengertian manajemen SDM dari sudut pandang yang saya kemarin pelajari, yaitu sebentar, Mas Iqbal. Sambil menunggu, mungkin bisa dijelaskan Mas Ardi sekarang kerja di mana? Saya kebetulan anggota Polri, Mas Iqbal. Oh, anggota Polri. Oh ya, Mas Iqbal, kita masuk ke topik ya, Mas Iqbal. Mohon maaf, tadi agak ada delay. Kalau menurut saya, pengertian dari manajemen sumber daya manusia, atau yang biasa kita singkat dengan MSDM, yaitu suatu termasuk pelatihan, kegiatan pembinaan, peralatan, pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan. Dan fungsi dari divisi Human Resource atau divisi sumber daya manusia, yaitu sangat dibutuhkan perusahaan untuk pencapaian tujuan organisasi. Sementara tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Dan untuk fungsi manajemen SDM yang dapat saya jelaskan, yaitu pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, yang dimana untuk tujuan perusahaan ini adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mengurangi angka produksi. Kajian manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu hukum,
seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Menurut saya itu saja Mas Iqbal kalau dari pengertian, tujuan, dan fungsi manajemen SDM yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Iqbal mau menambahkan untuk sekedar untuk sharing atau menambah kekurangan-kekurangan yang tadi kurang pada saat saya sampaikan. Mungkin cukup ya. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Mempelajari manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi. Jelaskan ruang lingkup MSDM menurut Mas Ardi kayak gimana? Kalau menurut saya, mempelajari manajemen sumber daya manusia adalah sangat penting untuk organisasi yang kita emban atau yang kita masuk di dalam organisasi tersebut. Untuk ruang lingkup manajemen SDM, menurut saya adalah suatu proses sistematik untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan yang melibatkan hal-hal sebagai berikut, yaitu untuk menganalisis jabatan dan pekerjaan, termasuk beban kinerja, sehingga kinerja karyawan itu menjadi lebih pas dan tidak membebani ataupun tidak lebih dari kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut, termasuk perekrutan dan penyeleksian karyawan, memperkenalkan latar belakang perusahaan, mengadakan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pemberian kompensasi, memberikan motivasi kepada karyawan, serta menjaga hubungan dan melakukan komunikasi antar karyawan dan pimpinan. Mungkin itu Mas Iqbal, pendapat saya. Menurut saya penting juga sih. Karena di dalam fungsi manajemen itu kan ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan ya. Iya, betul Mas Iqbal. Pengadaan seleksi dan tes penyaringan, pelatihan pratugas, analisa pekerjaan, penempatan, kompensasi, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, sampai pelepasan sumber daya manusia atau separation. Mungkin itu aja Mas Ardi. Bisa kita lanjut? Silakan Mas Iqbal, kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya. Jelaskan prinsip-prinsip dasar dalam mengelola SDM. Mas Ardi gimana? Mas Iqbal, kalau menurut saya tuh prinsip-prinsip dasar manajemen sumber daya manusia yang perlu kita perhatikan, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man is the right place, atau yang bisa kita sebut ya prinsip orang yang kita tempatkan itu di posisi yang tepat. Jangan sampai orang itu mempunyai kualifikasi mengelas, cuma kita tempatkan itu kan tidak masuk Mas Iqbal. Terus selain itu ada prinsip equal pay for equal work. Apa yang dikerjakan itulah yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi tidak mungkin perusahaan itu mengeluarkan biaya tapi dia tidak mengerjakannya. Ini kalau kita tidak menganut prinsip equal pay for equal work, perusahaan itu tidak akan mendapat keuntungan karena kita tidak bisa mempertimbangkan kerja dia apa, tapi kita sembarangan membayar pekerjaan dia. Selanjutnya, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Menurut saya itu saja Mas Iqbal, prinsip-prinsip dasar manajemen SDM yang perlu kita ketahui dalam mengelola sumber daya manusia. Mungkin Mas Iqbal ada tambahan atau masukan? Mungkin lebih ke ini ya, mungkin lebih ke sesuai kebutuhan ya, prinsip dasar mengelola SDM ini. Jadi sesuai kebutuhan aja gitu ya.
Setuju Mas Ardi? Setuju Mas Iqbal. Berarti Untuk bisa kita manajemen SDM. lanjut. Mengapa perusahaan perlu memiliki manajemen sumber daya manusia yang tangguh di dalam mendukung bisnisnya? Menurut Mas Ardi itu kayak gimana tuh? Pendapat saya terkait dengan perusahaan perlu memiliki sumber daya manusia yang tangguh, yaitu memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kontribusi karyawan dari sebuah perusahaan internal organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Maka dari itu, agar dapat menjalankan usaha secara lebih baik, maka pemilihan sumber daya manusia serta pengembangan potensinya harus tetap diperhatikan. Kembali lagi, untuk manajemen sumber daya manusia ini kembali bertumpu untuk satu tujuan, yaitu memperoleh keuntungan dan meminimalisir kerugian yang ada, Mas Iqbal. Kalau menurut saya itu perusahaan perlu memiliki manajemen sumber daya manusia yang tangguh dalam mendukung bisnisnya, bertujuan untuk tujuan organisasi itu yang harus tercapai, kan setiap organisasi yang punya tujuan kan yang harus dicapai kan. Demi mendukung tercapainya tujuan tersebut, perusahaan harus mempunyai perencanaan yang matang, termasuk manajemen SDM, sampai pelaksanaannya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sebenarnya sih Mas Iqbal, masukan dari Mas Iqbal itu bisa melengkapi dari penyampaian saya tadi. Bisa kita lanjut lagi, Mas Ardi? Silakan Mas Iqbal, dilanjut. Berikan penjelasan tentang arti pentingnya penilaian kinerja bagi perusahaan dan karyawan. Menurut saya, pentingnya penilaian kinerja bagi perusahaan dan karyawan, yaitu penilaian kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pegawai dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai kinerja diharapkan menjadi starting point dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja dikatakan penting, mengingat melalui penilaian kinerja kita dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya, sehingga kita tahu apakah pegawai tersebut bekerja dengan maksimal atau dia bekerja itu tidak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Kalau di lingkungan kerja Mas Ardi itu kayak gimana tuh? Berhubungan Mas Ardi kan sebagai anggota Polri kan? Kalau di lingkungan kerja Mas Iqbal, kalau untuk penilaian ini sebetulnya sudah ada dan sudah terstruktur dari zamannya sudah lama Mas Iqbal. Cuma untuk saat ini itu penilaian sudah berbasic digital. Biasa di kami itu sebutkan SMK online. Jadi SMK online seperti rapot lah kalau kita sekolah itu Mas Iqbal. Jadi per 6 bulan itu per semester kita dapat penilaian ya untuk atasan kita langsung sama rekan kerja kita. Jadi kita bisa mengevaluasi kerja kita itu seperti apa, apakah terjadi penurunan atau kita ada peningkatan pekerjaan. Terkait dengan per 6 bulan itu, jadi kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, Mas Iqbal. Berarti di Polri juga ada itu ya, ada penilaian kerja ya bagi anggota-anggotanya. Ada Mas Iqbal. Jadi kalau di pendapat masyarakat itu Polri itu tidak ada pengawasan atau penilaian ya Mas Iqbal. Kalau untuk di masyarakat umum. Tapi ya sebenarnya itu di Polri itu ya kita punya penilaian tersendiri. Terlepas dari penilaian pribadi komandan atau pimpinan kita juga punya penilaian yang resmi, yang kita sebut itu SMK. Ada reward dan punishment nggak sih di Polri itu? Kalau di Polri itu ada Mas Iqbal, reward dan punishment-nya. Jadi kalau misalkan anggota rajin, itu biasanya dapat reward yang per sebulan lah biasa itu. Pemberian reward itu biasanya ada di tingkat kasatker ataupun di tingkat kasatwil. Misalkan kayak kasatkernya itu direktur, nanti apel 1 bulan itu kita diberikan hadiah. Ya diberikan piagam lah, meskipun itu mungkin tidak ada harganya, cuma itu bisa membuat kita tuh bangga. Oh iya kita capek gitu loh. Jadi bisa jadi motivasi. Nah untuk punishment-nya itu mungkin di Polri ini agak keras ya Mas Iqbal.
Karena kan kalau misalkan kita tidak berdinas dalam jangka waktu tertentu itu kita bisa disidang loh Mas Iqbal. Oh, bisa sampai dipecat? Bisa sampai dipecat. Itu namanya disersi Mas Iqbal. Nah, mungkin ini pentingnya penilaian kinerja. Termasuk di perusahaan swasta juga seharusnya menjadi salah satu poin penting. Karena kalau misalnya memang tidak ada penilaian kinerja, nanti karyawan ini bisa berperilaku seenaknya sendiri. Mungkin nanti di perusahaan yang lain itu biasanya penilaian kinerja itu berbanding lurus sama bonus yang didapatkan sama dia. Jadi kalau misalkan dia itu kerjanya malas-malesan, biasanya mendapatkan bonusnya lebih kecil dibandingkan orang yang kerjanya lebih rajin daripada dia. Jadi seperti itu Mas Iqbal. Saya sharing dengan teman-teman saya yang kerja di swasta ataupun di lain-lain tempat sama seperti itu. Cuma kalau untuk di Polri ya memang untuk penilaian kinerja masih berbasis SMK saja Mas Iqbal. Tidak ada tunjangan ataupun bonus lainnya. Oke. Bisa kita lanjut Mas Hardi? Boleh Mas Iqbal, biar kita lebih banyak membahas materi lagi. Selanjut, mengapa perusahaan perlu merencanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan secara periodik? Menurut saya, perusahaan perlu merencanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan secara periodik. Sebab pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya yang baik berkualitas dari segi pengetahuan, keterampilan kerja, agar dapat meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan perusahaan yang baik. Jadi yang sebelumnya nih misalkan kayak si Mas Iqbal masuk ke perusahaan A, meskipun Mas Iqbal lulusan sarjana, cuma kan Mas Iqbal tidak dibekali pelatihan lain di kampus Mas Iqbal. Makanya pentingnya pelatihan ini ya Mas Iqbal yang sebelumnya misalkan nggak bisa memanajemen suatu kegiatan atau apa, dengan adanya pelatihan ini, Mas Iqbal itu jadi bisa memanajemen kegiatan ataupun kayak misalkan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak Mas Iqbal dapat di bangku kuliah ataupun bangku sekolah Mas Iqbal. Jadi meskipun kita itu sudah sarjana ataupun magister, kita tetap harus ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan serta bakat kita yang mungkin belum kita temukan di bangku sekolah ataupun bangku kuliah. Begitu Mas Iqbal. Ya, setuju sih. Menurut saya juga untuk memetakan kompetensi karyawan juga ya, agar tugas dan penempatan karyawan tersebut sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kalau di Polri sendiri, Mas Hardi, apakah ada program pelatihan dan pengembangan anggota Polri secara periodik? Kalau di Polri ada Mas Iqbal, namanya Dikbang Spes, Pendidikan Pengembangan Spesifikasi kalau nggak salah. Mohon maaf kalau misalnya memang agak-agak salah. Itu jadi untuk anggota-anggota lain, mulai dari Tamtama, Bintara, termasuk Perwira, itu ada pelatihan. Misalkan kayak saya ini kan dinasnya itu kan di Reskrim ya Mas Iqbal. Jadi itu ada Dikbang Spes di kayak sekolah kejuruan itu di Mega Mendung Mas Iqbal. Itu pendidikan di sana itu sekitar 3 bulan untuk meningkatkan kemampuan yang sebelumnya itu mungkin saya bisa, cuma saya belum begitu paham gitu loh Mas Iqbal. Gitu ya? Ataupun belum saya mengerti, jadi membuat saya mengerti. Nah, jadi pengembangan ini sekarang itu mungkin 2 tahun belakangan inilah, Dikbang Spes itu kita bisa digunakan untuk mempercepat kenaikan pangkat Mas Iqbal. Jadi yang sebelum itu kan untuk yang sudah Dikjur, kami biasanya panggilnya Dikjur Mas Iqbal. Pendidikan untuk peningkatan kemampuan ini. Nah, sebelumnya itu kan meskipun kita sudah Dikjur, tapi itu kan tidak mempengaruhi masa pangkat kita. Kalau untuk saat ini, di Polri, kalau kita sudah Dikjur sekali, itu akan mengurangi masa kenaikan pangkat kita. Yang misalkan kita naik pangkatnya 5 tahun, karena kita Dikjur, kita hanya cukup 4,5 tahun, Mas Iqbal.
Mungkin itu Mas Iqbal yang bisa saya sampaikan di bagian pengembangan. Kalau dari Polri Mas Iqbal. Kalau dari tempat Mas Iqbal seperti apa Mas Iqbal pelatihannya? Sama juga, kita tuh ada pelatihan juga untuk pengembangan kemampuan ya. Bisa kita lanjut, Mas Hardi? Bisa Mas Iqbal, silakan. SDM memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan organisasi agar mampu terus bersaing di masa yang akan datang. Menurut Mas Hardi itu kayak gimana? Potensi. Ya, kalau menurut saya Mas Iqbal, manajer masa kini itu dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang berlangsung cepat. Contohnya, tingginya dinamika ataupun cepatnya perubahan dapat tergambar dari total perdagangan, ekspor maupun impor. Perubahan ini disebabkan antara lain karena kemajuan teknologi, pengaruh globalisasi, demografi tenaga kerja global, perubahan sosial politik. Kita kan saat ini industri itu sudah masuk ke generasi 5.0, kalau nggak salah 5.0 apa 4.0 itu. Jadi kita ya mau nggak mau kita harus kembali lagi Mas Iqbal meningkatkan kapabilitas kita dengan pelatihan dan pengembangan karyawan. Seperti itu sih menurut Iqbal. Polri sendiri untuk mengembangkan organisasinya biar bisa terus bersaing ke masa yang akan datang tuh gimana Mas Hardi? Apa yang dilakukan? Kalau untuk Polri itu kan bukan untuk bersaing ya Mas Iqbal. Maksudnya kalau menurut saya pribadi itu Polri itu untuk mengimbangi. Kalau bersaing kita seperti untuk adu kemenangan. Kalau mengimbangi kan kita menyetarakan. Ya mungkin ya dengan cara di Bank Spes itu Mas Iqbal, Polri itu mengikuti perkembangan zaman. Kayak sekarang itu kan ada G20 Mas Iqbal di Bali. Contoh kecilnya seperti itu. Nah di sebelumnya itu polisi itu kan belum mempunyai kendaraan listrik ya Mas Iqbal ya. Cuma kemarin dari pemerintah mencanangkan program kendaraan listrik, dan di G20 ini kan juga merupakan ajang menunjukkan bahwa Indonesia tuh hebat loh gitu kan. Makanya Polri saat G20 di Indonesia di Bali yang akan datang di akhir bulan ini, itu seluruh anggota lantas yang menggunakan kawal itu menggunakan kendaraan listrik Mas Iqbal. Jadi di sana itu seolah-olah ya, bukan seolah-olah, mungkin Indonesia tuh sudah mampu lah polisinya bersaing dengan polisi dunia. Bisa disandingkan seperti itu Mas Iqbal. Karena kan itu kan yang datang ada dari Amerika, Rusia, negara-negara yang bukan ecek-ecek Mas Iqbal, negara-negara besar semua itu Mas Iqbal. Jadi kan nanti mereka berpendapat, oh iya Indonesia itu polisinya hebat-hebat ya, nggak kalah dengan polisi di Amerika ataupun di Rusia, Inggris, atau di Eropa. Seperti itu sih Mas Iqbal. Oke, bisa kita lanjut Mas Hardi? Silakan Mas Iqbal. Kompetensi atau kinerja organisasi tergantung dari kualitas SDM-nya. Menurut Mas Hardi itu kayak gimana? Kalau menurut saya Mas Iqbal, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi merupakan salah satu konsep manajemen sumber daya manusia yang mengaitkan aktivitas sumber daya manusia di dalam organisasi dengan kompetensi dasar yang akan diunggulkan. Menurut saya seperti itu sih Mas Iqbal, secara garis singkatnya. Menurut saya, untuk mencapai tujuan organisasi terdapat proses perencanaan SDM yang meliputi perekrutan karyawan, proses perekrutan karyawannya, menentukan kualitas SDM-nya secara jangka panjang yang nantinya akan mendukung kinerja organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Kalau untuk di Polri sendiri, Mas Hardi, gimana itu sistem perekrutan karyawan, perekrutan anggota, itu di gimana kompetensi? Kalau di Polri itu Mas Iqbal, jadi perekrutannya anggota Polri ya kita sebutnya itu terbagi atas 4 golongan Mas Iqbal. 2 perwira,
1 Bintara, 1 Tamtama. Jadi untuk perwira juga ini kan ada dipecah lagi, satunya itu Akpol, satunya SIPSS. Jadi untuk Akpol itu bersumber dari lulusan-lulusan SMA yang ingin masuk Polri, tapi melalui akademi kepolisian, atau ya kita bisa bilang itu seperti kuliah lah Mas Iqbal. Kuliah cuma dia seperti sekolah kedinasan. Itu pendidikannya di Akpol Mas Iqbal, di Semarang, lebih tepatnya itu sekitar 4 tahun lah Mas Iqbal. Jadi lulusan SMA, nanti dia masuk ke Akpol, terus kegiatan di sana selama 4 tahun, nanti pada saat keluar, mereka itu kan keluar nanti dilantiknya sama presiden Mas Iqbal. Sebutannya itu kan pelantikannya Praspa, Prasetya Perwira. Itu pelantikan di presiden. Terus setelah itu mereka menyandang pangkat Ibda Mas Iqbal. Kalau untuk SIPSS itu sama-sama perwira Mas Iqbal. Maksudnya keluarnya dari sama-sama kalau misalkan SIPSS sama keluarnya Ibda, Akpol juga Ibda. Cuma kalau SIPSS ini bersumbernya dari lulusan sarjana ataupun D3 yang sudah pernah kuliah, maksudnya sudah selesai kuliah, terus dia ingin mengabdikan diri ke Polri, akhirnya dia daftarlah melalui itu. Cuma kalau untuk SIPSS ini, tidak semua sarjana itu bisa masuk, tergantung kebutuhan Mas Iqbal. Contohnya itu kan Polri ini kan ada sarjana seharusnya kan polisi kan hukum ya masuk, cuma beberapa kemarin itu kami cek itu untuk sarjana hukum tidak ada dalam kebutuhan Polri, karena memang Polri ini sudah banyak yang sarjana hukum Mas Iqbal. Jadi biasanya itu kayak sarjana TI, komputer, dokter, terus teknik-teknik lain itu biasanya dibutuhkan. Pendidikan itu tidak sampai setahun kok Mas Iqbal, sama-sama di Akpol. Terus yang ketiga ada Bintara Mas Iqbal. Jadi Bintara ini lulusan dari SMA, terus dia melalui seleksi sama seperti SIPSS dan Akpol, mungkin berbeda tingkatan kesulitannya. Terus dia selesai seleksi, dia lulus pendidikan selama 7 bulan di SPN atau biasa kami sebut itu Sekolah Polisi Negara. Di setiap provinsi ada tuh Mas Iqbal SPN itu. Nah, terus setelah pendidikan selama 7 bulan, mereka dilantik menyandang pangkat itu Bribda, Bintaranya Mas Iqbal. Nah, biasanya itu untuk Bintara memang pada tahun ya sekitar 5 tahun yang lalu lah ada penyampaian itu dari pimpinan local boy for local job. Jadi untuk Bintara itu bisa dikatakan kalau dia mendaftarnya dari Jakarta ya dia akan ditempatkan di Jakarta. Cuma itu kan tergantung organisasi. Jadi untuk hal tersebut memiliki keuntungan. Jadi seumpamanya saya kan asli Jakarta, saya besar di Jakarta. Jadi kalau misalnya saya dipindahkan ke daerah Sulawesi atau di mana kan saya harus membawa masyarakat lah seperti itu. Memang sih tidak masalah karena polisi itu kan siap ditempatkan di mana saja. Cuma kan lebih efektifnya kalau kita tuh sudah paham akan medan kita sendiri. Contoh kalau saya di Jakarta ya saya tinggal di mana pun saya bisa kembali ke rumah ataupun saya bisa paham, oh ini wilayahnya mana, karakteristik orangnya seperti apa. Seperti itu sih Mas Iqbal. Cuma memang beberapa tahun ini juga nggak melulu pendaftaran di mana dikembalikan ke sesuai asal pendaftaran. Biasanya ditaruh di Mabes ataupun saat ini banyak Mas Iqbal yang pengiriman dari provinsi-provinsi lain dikirim ke IKN Mas Iqbal. Oh, Mas Iqbal kota ya? Iya, jadi kan untuk mengamankan IKN itu Mas Iqbal. Berarti kualitas SDM-nya berarti menyesuaikan kompetensi yang dimiliki ini juga ya, yang untuk SIPSS itu ya? Iya, betul. Jadi ya kompetensinya menyesuaikan kebutuhan dari Polri sendiri berarti ya? Iya, betul Mas Iqbal. Kompetensinya menyesuaikan dengan kebutuhan dari Polri itu sendiri Mas Iqbal. Dan masih ada juga ada satu sumber yaitu sumber Tamtama. Sumber Tamtama itu pendidikan nanti biasanya kalau nggak di Batu Polsek di Polair Mas Iqbal. Pendidikannya itu sekitar 5 bulanan kalau nggak salah Mas Iqbal. Nanti setelah lepas dari pendidikan mereka ditempatkan di Brimob ataupun di Polair dengan pangkat Barada Mas Iqbal.
Itu sih Mas Iqbal. Kalau misalnya di Polri kompetensi seperti itu dan perekrutannya seperti itu Mas Iqbal. Bisa kita lanjut, Mas. Penilaian kinerja perlu dilakukan dengan objektif, profesional, dan edukatif. Menurut Mas Ardi itu kayak gimana? Kalau menurut saya, objektif itu adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah. Terus profesional. Ya, profesional itu yang pendapat saya, yaitu orang yang memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada moral yang mengarahkan serta mendasar keperbuatan. Edukatif. Edukatif di sini adalah segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pelajaran dan amanat. Jadi ketika kita menegur orang ataupun kita memberikan pengarahan kepada anggota kita tuh harus bersikap objektif, profesional, dan edukatif. Ya, jangan kita mentang-mentang, oh iya dia ini anaknya ini atau dia ini teman saya loh. Kita tuh nggak objektif ataupun kita nggak profesional. Dan juga kita kalau kita mencari kesalahan anggota, kita juga jangan hanya mencari salahnya saja. Kita juga harus edukatif. Misalkan dia itu nggak bisa mengerjakan kegiatan A, loh kita hanya marahin saja, tapi kita edukatif. Mengajari dia gimana sih cara menyelesaikan masalah A ini seperti apa. Itu Mas Iqbal, menurut saya pentingnya dari penilaian kerja berdasarkan objektif, profesional, dan edukatif. Menurut saya juga kayak gitu ya, penilaian kerja hendaknya bersifat tertutup ya, berdasarkan kinerja, penyelesaian pekerjaan yang telah diberikan. Edukatif, yaitu penilaian kinerja harus benar-benar mengetahui cara penilaian berdasarkan standar metode yang digunakan. Bisa kita lanjut lagi Mas Ardi? Lanjut Mas Iqbal, biar lebih seru lagi Mas Iqbal. Pembahasannya kayaknya semakin lama ini kan semakin mendasar semakin masuk Mas Iqbal. Kita lanjut. Bagaimana cara menyusun struktur organisasi yang baik? Menurut Mas Ardi gimana? Struktur organisasi yang baik itu kayak gimana? Kalau menurut saya, struktur organisasi yang baik yaitu dalam sebuah PT, selain kekayaan pemilik modal, kekayaan perusahaan, yang terpisah juga ada pemisahan antara pengelolaan perusahaan dan pemilik perusahaan. Pengelolaan perusahaan bisa diserahkan pada tenaga ahli yang membidangi struktur organisasi PT, terdiri dari atas pemegang saham, direksi, serta komisaris. Untuk struktur organisasi yang baik, menurut saya adalah jangan menyamakan antara pekerjaan dengan keluarga. Biasanya ini kan perusahaan ini kan dibangun sama-sama keluarga, Mas Iqbal. Ya. Nah, jadi meskipun dia keluarga, ya kita harus tegas. Misalkan penggunaan uang modal perusahaan ya nggak bisa untuk keperluan keluarga, harus untuk modal. Jadi kalau kita ketika sedang di kantor ya kita harus profesional sebagai pimpinan kantor ataupun anak buah. Sementara ketika kita sudah kembali ke rumah, ya kita harus kembali lagi seperti keluarga. Tapi jangan pernah menyangkutkan cara membangun perusahaan sama seperti membangun keluarga, karena itu berbeda. Kalau kita berpedoman seperti itu, membangun perusahaan sama seperti membangun keluarga, akan timbul rasanya tidak enak, Mas Iqbal. Seperti kayak saya sama adik saya, sama-sama bangun perusahaan. Cuma ketika dia membuat kesalahan, tapi karena dia adik saya tidak ingin menegurnya karena nggak enak. Nah itu perusahaan itu nggak akan jalan, Mas Iqbal. Ini merupakan suatu struktur organisasi yang tidak baik. Makanya ini harus dihindari. Meskipun kita membuat perusahaan dengan keluarga, tapi kita harus profesional dengan menempatkan diri kita sebagai pimpinan dan bukan sebagai keluarga. Seperti itu sih Mas Iqbal, menurut saya struktur yang baiknya. Struktur organisasi di Polri itu gimana tuh Mas Ardi? Apakah ada tingkatan pusat, tingkat daerah? Kalau Mas Ardi gimana? Mas Ardi di mana nih? Tingkat pusat kah? Atau tingkat daerah? Kalau saya kebetulan di tingkat daerah Mas Iqbal. Saya kan di Kalimantan Timur. Kebetulan di kepolisian daerah Kalimantan Timur. Jadi kalau untuk struktur organisasi di
Polri itu terdiri dari pusat sampai daerah. Dari pusatnya itu mulai dari pusat sampai tingkatan atas itu sampai ke tingkatan polsek, Mas Iqbal. Polsek itu sama seperti kelurahan, sama seperti kecamatan, Mas Iqbal. Jadi Polri ini kan Polri besar ya, Mas Iqbal, suatu instansi yang besar ya, Mas Iqbal. Jadi untuk dari instansi itu termasuk instansi yang besar dari pimpinan itu kami sebut Pak Kapolri, Mas Iqbal. Pak Kapolri itu Jenderal Bintang 4, memimpin di tingkat pusat, dari pusat sampai bawah. Untuk tingkat bawahnya itu di tingkat daerah, mulai ada Kapolda, itu bintang 2, terus Kapolres, itu biasanya bintang, untuk Kapolres itu AKBP, atau kami biasa sebut itu bunga 2 lah. Apa itu? Kalau AKBP itu, Kapolres itu setingkatnya sama apa? Kalau Kapolres itu setingkatnya sama setara seperti wali kota lah, wali kota atau bupati. Mereka tuh unsurnya tingkatan bupati, kabupaten ataupun kota. Biasanya seperti itu sih, Mas Iqbal. Kalau untuk polsek itu kan per kecamatan, Mas Iqbal. Jadi untuk Polri ini ya kalau kita ingin membuat suatu kegiatan ya memang agak lebih mudah, karena kita tuh punya tingkatan dari paling atas, maksudnya dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, Mas Iqbal. Itu di bawah satu komandonya Pak Kapolri. Itu sih, Mas Iqbal, kalau di Polri, Mas Iqbal. Sampai tingkatan paling bawah berarti. Iya, Mas Iqbal. Oke, bisa kita lanjut, Mas Ardi? Silakan, Mas Iqbal. Mengapa perusahaan perlu melakukan pengembangan karir bagi pekerjaan? Menurut Mas Ardi itu kayak gimana? Menurut saya, perusahaan perlu melakukan pengembangan karir atau career planning bagi pekerjanya, yaitu agar pekerja itu memiliki motivasi gitu, Mas Iqbal. Jadi itu dia kerja punya tujuan, oh ya saya tuh harus mencapai ke posisi ini. Misalkan dia awalnya dia seorang staf biasa, terus dia tuh kalau misalnya di tingkatan di perusahaannya, nanti jika bekerja selama beberapa tahun atau punya penilaian yang baik, itu dia bisa menjadi manajer atau apa. Dan kegiatan memberikan pengembangan karir ini merupakan suatu program bentuk jaminan kesejahteraan yang amat penting bagi karyawan. Terjaminnya kesejahteraan hidup akan membuat karyawan lebih loyal dalam bekerja, sehingga tuh perusahaan karyawan itu lebih betah untuk bekerja di perusahaan tersebut. Menurut saya sih seperti itu, Mas Iqbal, terkait dengan pengembangan karir. Kalau pengembangan karir di Polri itu sendiri kayak gimana, Mas? Kalau pengembangan karir di Polri itu, Mas Iqbal, tadi kan Mas Ardi cerita ada Tamtama, ada Bintara, ada Perwira. Itu pengembangan karir yang dari Tamtama mau ke Bintara kah? Apa yang dari Bintara mau ke Perwira itu kayak gimana? Nah, saya jelaskan, Mas Iqbal. Ini agak panjang nih, Mas Iqbal. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Biar seru diskusi kita. Jadi kalau pengembangan karir di Polri ini, kami sebutkan dari paling bawah dulu, Mas Iqbal. Kalau untuk dari Tamtama itu kan ada pengembangan karir ke Bintara. Jadi kalau dari Tamtama itu per tahun ini tuh sudah mulai ada pengembangan karir, namanya itu SBP, Mas Iqbal, Sekolah Bintara Polri. Jadi mereka ini yang dari Tamtama akan seleksi ataupun akan ikut seleksi lah, bersaing sama rekan-rekan Tamtama lainnya untuk mendaftar ataupun lulus di SBP ini, Sekolah Bintara Polri. Pendidikannya 3 bulan ke, Mas Iqbal. Setelah mereka lulus, mereka bisa menjadi Bintara dengan pangkat Bribda, Mas Iqbal. Kalau untuk Bintara, itu kan pengembangan karirnya ke Perwira, Mas Iqbal. Ke Perwira itu juga dari Bintara punya dua sekolah lah, 2 sumber lah. Satu SAG, satu SIP. Kalau SIP itu kan Sekolah Inspektur Polisi, dia itu butuh waktu 7 bulan, sementara kalau SAG itu sekitar hanya 1 bulan. Pendidikannya itu sama-sama di Stukpa, Mas Iqbal. Stukpa itu kan adanya di Sukabumi.
Jadi mereka ini sama-sama seleksi, sama seperti seleksi, sama seperti pada saat kita jadi polisi itu seleksi, terus bersaing sama bintara-bintara lain, bersaing antara senior dan junior, tidak memandang, oh dia dulu itu jadi polisi duluan atau jadi polisi belakangan. Jadi bersaingnya ini sangat ketat, Mas Iqbal, dari seluruh Indonesia. Setelah mereka seleksi, mereka masuk pendidikan 7 bulan di Sukabumi, mereka lulus menjadi seorang perwira, pangkatnya Ibda. Biasanya mereka itu kembali ke daerah asal kembali sih, Mas Iqbal. Dan untuk SAG itu, Mas Iqbal, mereka seleksi juga. Terus cuma di bedanya dengan SAG ini mungkin yang sudah agak berumur ya, Mas Iqbal. Kalau SIP itu kan masih agak muda-muda. Terus kalau untuk SAG ini sudah agak berumur, meskipun masih terbilang muda, masih terbilang produktif. Cuma memang usianya itu agak lebih senior dibandingkan SIP. Mereka ini pendidikan hanya 1 bulan, masuk dari pangkat Aibtu. Oh ya, kalau misalnya SIP itu bisa daftar seleksi itu dari Brigadir Bribka. Cuma kalau SAG ini hanya peruntukan Aibtu, bisa daftar, lulus seleksi, mereka masuk, terus pendidikan di sana 1 bulan, setelah itu dilantik menjadi perwira, pangkatnya Ibda juga sih, sama-sama Ibda, Mas Iqbal. Terus untuk pengembangan karir yang selanjutnya itu ada di tingkatan dari, seperti kalau dari Akpol itu biasanya itu ada PTIK. PTIK itu sama seperti S1, Mas Iqbal. Cuma bedanya kalau PTIK ini Sarjana Ilmu Kepolisian, sorry Mas Iqbal. Agak-agak jelimet nih. Karena kita nih pembahasan udah agak lumayan lama. Jadi agak-agak gimana gitu lidahnya. Masuk lagi Mas Iqbal, untuk masih banyak nih. Saya jelaskan lagi ya Mas Iqbal. Ya. Jadi setelah dari Akpol itu nanti ada juga Sespimen. Sespimen itu dari golongan Pamen, dari golongan Kompol ke AKBP. Itu pendidikannya di Lembang, masuknya dari Kompol, setelah itu kembali ke wilayah, dia mendapatkan job AKBP, baru naik pangkat AKBP. Untuk selain dari Sespimen juga ada semacam sekolah sama setara itu namanya PIM 2, Mas Iqbal. Terus untuk golongan yang paling tinggi yaitu golongan Pati, ada di Lembang juga, namanya Sespimti. Tapi untuk di golongan Pati ini ada beberapa, sama untuk Sespimti, Sespimen tingkatan 2 itu ada setaranya. Untuk Sespimti itu ada Sesko TNI, Sespimti, dan Lemhanas, dan PIM 1. Itu PIM 1 itu di bawahnya LAN RI, Mas Iqbal. Untuk Sesko TNI itu kita nanti integrasi sama rekan-rekan dari TNI, Mas Iqbal, untuk pengembangannya. Tapi untuk tujuan itu sama, Mas Iqbal, untuk mengubah golongan dari Kombes ataupun Pamen menjadi perwira tinggi ataupun Brigjen yang bisa kita panggil, Mas Iqbal. Seperti itu sih Mas Iqbal kalau pengembangan karir polisi. Jadi kalau kita sudah masuk polisi itu tidak langsung kita sudah masuk polisi, kita tidak bisa sekolah lagi. Ternyata di polisi itu banyak sekali sekolahnya, Mas Iqbal. Dari Sespima, SIP, Sespima, Sespimen, dan Sespimti, Mas Iqbal. Dari Sespima itu kan sekolah menengah pimpinan pertama, Sespimen sekolah menengah pimpinan menengah, terus kalau untuk di tingginya itu yang mengarah ke yang mau jadi Pati, Sespimti, sekolah pimpinan tinggi, Mas Iqbal. Itu sih Mas Iqbal kalau di instansi kami di Polri. Banyak berarti ya, luas banget berarti ya. Iya, luas Mas Iqbal. Makanya itu kan di Polri itu pengembangan karirnya ya, kalau menurut pribadi saya sudah bagus, Mas Iqbal. Terstruktur lah. Okay. Pembahasan lagi Mas Iqbal, atau Mas Iqbal masih ada mau ditanyakan di pengembangan karir di kepolisian? Mumpung saya masih bisa menjawab, Mas Iqbal, meskipun tidak begitu membidangi, cuma ya sepintas-pintas mengerti lah saya terkait dengan pengembangan karir di Polri, karena kan memang bersentuhan langsung. Kalau dari tadi kan Mas Hari cerita ada Tamtama, Bintara, Perwira gitu kan. Apakah dari Bintara bisa jadi Kapolres yang setara dengan Bupati, atau bisa jadi Kapolda yang setara dengan Gubernur? Gimana Mas Hari? Kalau
Untuk saat ini seperti berat Mas Iqbal. Karena memang kan untuk Bintara ini kan memang untuk kerjanya kan di level yang bagian lapang. Bukan di ya bisa kita bilang sebagian lapangan lah. Biasanya untuk Kapolres sama untuk Kapolda itu sudah diisi sama Akpol, kalau nggak dari SIPSS Mas Iqbal. Cuma ya tidak menutup kemungkinan kalau dulu itu kan sempat ada Kapolres ataupun Kapolda itu yang dari Bintara Mas Iqbal. Cuma ya saya masih dapat dengar cerita sih Mas Iqbal seperti itu. Cuma Bintara tersebut masuk ke sudah berdinas 3 tahun atau 2 tahun terus masuk ke Akpol. Seperti itu Mas Iqbal. Kalau untuk Kapolres ada kok Mas Iqbal, sampai saat ini ada beberapa Kapolres. Biasanya itu Polwan, Kapolresnya itu dia itu dulu daftar Bintara, terus ikut sekolah PTIK, SIP, terus karirnya itu lebih lancar lah, bisa dibilang seperti itu Mas Iqbal, jadi Kapolres. Oke, saya rasa cukup. Bisa lanjut Mas Ardi? Boleh Mas Iqbal, dilanjut ke materi selanjutnya. Tingkat labor turnover tenaga kerja di perusahaan harus dikendalikan sehingga pekerja merasa senang dan betah dalam bekerja. Bagaimana langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh? Menurut Mas Ardi kayak gimana? Kalau menurut saya Mas Iqbal, apabila saya menjadi manajer sumber daya manusia di perusahaan, saya akan melakukan beberapa cara untuk mengurangi jumlah keluar masuk atau turnover karyawan, antara lain rekrut kandidat yang tepat dari awal. Jangan sampai kita salah pilih karyawan Mas Iqbal. Misalkan kita butuh tukang las, kita kan nggak mungkin carinya tukang kebun Mas Iqbal. Nah, terus atur kompensasi dan tunjangan yang setimpal amatlah penting Mas Iqbal. Jadi kompensasi dan tunjangan bagi karyawan yang keluar ataupun kita berhentikan atau ya kita habis masa kontrak lah Mas Iqbal, itu harus kita perhatikan. Jangan sampai karyawan yang sudah mengabdikan dirinya di perusahaan kita tidak kita hargai gitu Mas Iqbal. Terus tinjau kompensasi dan tunjangan setiap tahun. Kompensasi tunjangan ini ya termasuk bagian penting untuk kesejahteraan karyawan. Jadi kita tuh perlu meninjau dan mengevaluasi setiap tahun seperti apa. Serta satu lagi Mas Iqbal, memperhatikan kebutuhan karyawan dan tanyakan apa yang mereka inginkan. Kalau saya seandainya menjadi manajer sumber daya manusia, biasanya ya kami akan membuat sebuah kayak coffee morning lah. Jadi beberapa pimpinan karyawan atau yang diseniorkan di karyawan tersebut, kita ajak ngopi bareng, kita pembahasan apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka keluhkan. Jadi ya kita sama-sama memperbaiki diri. Jadi nanti mereka menyampaikan pendapat mereka, kita juga menyampaikan penilaian kita terhadap karyawan. Mereka ini kurang ini. Nah, jadi mereka ini bisa memperbaiki diri dan kita juga bisa memperbaiki diri. Seperti itu sih Mas Iqbal. Kalau untuk di Polri sendiri, tadi kan ngomongin tunjangan. Kalau di Polri itu kayak gimana sih? Tunjangan, ada tunjangan apa gitu, Mas Ardi? Kalau di Polri itu Mas Iqbal, tunjangannya itu ada tunjangan kinerja Mas Iqbal. Tunjangan kinerja itu dari dinasnya di Jakarta, Aceh, Papua itu tetap sama untuk tunjangan kinerja. Karena itu kan berdasarkan golongan, bukan berdasarkan wilayah. Beda dengan tunjangan di pegawai negeri pada Pemprov, itu beda. Antara Pemprov DKI dengan Pemprovnya Jateng itu beda. Nah, ini kan untuk Polri ini dari atas sampai bawah itu tunjangan kinerjanya sama. Sementara kalau untuk di wilayah perbatasan seperti Papua dan wilayah perbatasan lainnya itu mereka itu mempunyai tunjangan Mas Iqbal. Mungkin kami sempat dengar beberapa penjelasan untuk beberapa tunjangan tersebut. Misalkan tunjangan perbatasan dan tunjangan, kalau untuk tunjangan umum lainnya yang kita dapatkan tunjangan istri, tunjangan anak Mas Iqbal. Itu sih Mas Iqbal kalau tunjangan di kepolisian. Berarti besarannya sama semua ya, dari ujung Merauke sampai Papua sama ya, sesuai golongan ya Mas Ardi?
Iya Mas Iqbal, betul. Tunjangannya itu sama, sesuai dengan golongan. Oke. Bisa kita lanjut, Mas Ardi? Silakan Mas Iqbal dilanjut. Apakah arti penting reputasi bagi sumber daya manusia? Menurut saya, reputasi penting bagi sumber daya manusia. Dengan reputasi yang baik, sugesti positif akan menjalar pada segenap bawahannya untuk senantiasa berusaha memberikan yang terbaik, melakukan perjalanan secara optimal, dan berupaya menghilangkan sekecil apapun kekeliruan untuk mengimbangi reputasi pimpinannya sesuai dengan apresiasi mereka. Mungkin itu sih pendapat saya Mas Iqbal tentang reputasi bagi sumber daya manusia. Pendapat Mas Ardi tentang reputasi Polri ini sekarang ini kayak gimana nih? Kemarin kan ada kejadian Verdi Sambo. Gimana Mas Ardi? Menurut saya pribadi sih reputasi Polri ya saat ini memang sedang diuji. Cuma kan memang itu bukan kapasitas saya Mas Iqbal menyampaikan reputasi. Nanti kalau saya salah-salah omong, saya juga bisa ya bukan kapabilitas saya lah sebagai anggota untuk menyampaikan reputasi Polri di tempat umum seperti ini Mas Iqbal. Itu sih Mas Iqbal, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait reputasi. Oke, bisa kita lanjut. Silakan Mas Iqbal lanjut. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penempatan personil di dalam suatu perusahaan? Menurut Mas Ardi itu kayak gimana? Menurut saya faktor-faktor yang perlu diperhatikan atau yang mempengaruhi penempatan personil di dalam suatu perusahaan, yaitu pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan bisnis akan menciptakan posisi pekerjaan baru. Terus latar belakang pendidikan, prestasi akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan. Kesehatan fisik dan mental dalam menempatkan karyawan, hal tersebut sangat perlu dipertimbangkan. Pengalaman kerja, pengalaman bekerja pada pekerjaan lain, perlu mendapatkan pertimbangan dalam penempatan kerja. Dan masih banyak masih banyak faktor-faktor lain yang bisa kita pertimbangkan dalam penempatan personil, seperti perkawinan, usia, sikap, ya masih banyak lah Mas Iqbal terkait dengan faktor-faktor penempatan personil dalam suatu perusahaan. Mungkin itu Mas Iqbal yang bisa saya sampaikan terkait dengan faktor-faktor penempatan personil. Kalau di Polri sendiri, Mas Ardi, penempatan personil itu anggota itu kayak gimana? Apakah mutasi atau apa? Kalau di Polri, Mas Iqbal, penempatan personil itu kita kembali pembahasan di awal. Kalau untuk penempatan personil dari perwira, dia sempat ditempatkan disebar biasanya di seluruh Indonesia, Mas Iqbal. Kalau untuk bintara, saya sebutkan tadi local boy for local job. Biasanya itu lebih condong kalau untuk bintara kembali ke daerah pendaftarannya. Kalau untuk tamtama biasanya itu dia ditempatkan di pusat ataupun kembali ke wilayah. Nah, untuk penempatan personilnya untuk lebih dari tingkatan setelah kita pendidikan, itu biasanya ada mutasi-mutasi Mas Iqbal. Misalkan kalau saya itu kan bidang saya kan reskrim. Sebelum saya masuk reskrim itu, saya itu psikologi dulu Mas Iqbal. Saya itu layak nggak masuk reskrim? Jadi kalau masuk reskrim itu memang seharusnya itu tes psikologi. Jadi dapat melihat orang ini tuh mampu nggak di reskrim ataupun mempunyai basic reskrim atau tidak. Biasanya seperti itu sih Mas Iqbal. Karena juga penempatan itu biasanya kalau termasuk reward and punishment. Kalau dia berperilaku baik ataupun bekerja dengan baik, dia itu biasanya ditempatkan di tempat yang bagus ataupun tempat yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika dia merupakan anggota yang memiliki kesalahan ataupun memiliki ketidakmampuan dalam bekerja, dia juga ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kemampuannya dia. Seperti itu sih Mas Iqbal kalau di Polri terkait dengan penempatan personil. Berarti balik lagi ke penilaian kinerja ya bagi anggota masing-masing ya. Betul Mas Iqbal. Kembali lagi ke penilaian kerja di anggotanya masing-masing.
Oke, bisa kita lanjut, Mas Ardi? Boleh Mas Iqbal? Manajemen SDM di ruang lingkup kerja mahasiswa. Bagaimana sejarah Polri mulai dari kemerdekaan sampai saat ini? Menurut Mas Ardi itu sejarah Polri dari awal kemerdekaan sampai saat ini itu kayak gimana? Saya sampaikan Mas Iqbal, mungkin nggak bisa lama Mas Iqbal, karena kan untuk sejarah Polri itu kan Polri merupakan lembaga yang besar, tidak bisa saya sampaikan secara full ataupun utuh. Saya sampaikan itu di beberapa poin saja lah Mas Iqbal. Jadi Polri yang sudah berumur 76 tahun di bulan Juli kemarin, ada beberapa, kami bisa menyebutkan kami bagi di 5 periode atau 5 masa. Periode pertama itu periode 1945 sampai 1950. Periode kedua itu periode 1950 sampai 1959. Setelah itu masa Orde Baru, masa Orde Lama, dan masa Reformasi. Untuk di periode 1945 sampai 1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Juigun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian RI menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Dan pada periode 1950 sampai 1959 dengan dibentuknya Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Serikat 1950 yang manut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Sukanto yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atau Presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta karena belum ada kantor digunakan, bekas kantor Hof van de Dens der Algemeen Politie di gedung Departemen Dalam Negeri, kemudian R.S. Sukanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Tronojoyo, yang saat ini kantor tersebut jadi kantor Mabes Polri yang masih berdiri sampai saat ini di Jakarta dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau DKN, yang menjadi markas kepolisian sampai saat ini. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara, Mas Iqbal. Setelah itu ada masa Orde Lama dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan konstituente, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya, kemudian banyak menyimpang dari Undang-Undang 1945. Jabatan Perdana Menteri, almarhum Insinyur Juanda, digantikan sebutan Menteri Pertama. Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama, sampai keluarnya Kepres nomor 153 garis miring 1959 tanggal 10 Juli tahun 1959, di mana kepolisian negara diberi kedudukan menjadi Menteri Negara ex officio. Terus di masa Orde Baru, karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30 SPKI, Mas Iqbal, yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI tahun 1967 dengan Surat Keputusan Presiden nomor 132 tahun 1967, tanggal 24 Agustus, ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Pertahanan Keamanan, meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian, yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam atau Menpangap. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam atau Menpangap pada saat itu yang pertama, Mas Iqbal. Terus kami sampaikan di masa reformasi sampai saat ini, yang masih berlangsung sampai saat ini. Sejak berdirinya reformasi 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat, dalam penuntasan reformasi muncul pada tuntutan agar Polri dikeluarkan dari ABRI, dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dan penegakan hukum. Jadi pada 98 itu, Polri itu pisah dengan TNI, Mas Iqbal. Jadi sejak 5 Oktober 1998 muncul perdebatan di sekitar Presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri.
sudah banyak bermunculan aspirasi serupa. Syarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J. Habibie. Yang tadi saya sampaikan di 1998, saya ralat menjadi 1999, Mas Iqbal. Melakukan instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi sampai saat ini Polri berdiri sendiri dan TNI berdiri sendiri. Tapi kita tetap solid, Mas Iqbal, tetap integrasi sampai pendidikan Akpol itu sama Akmil itu tetap terintegrasi. Sampai saat ini masih ada integrasi pendidikan Polri dan TNI, Mas Iqbal, di Magelang sana, Mas Iqbal. Mungkin itu, Mas Iqbal, yang dapat saya ceritakan sekilas dari cerita organisasi besar Polri ini, Mas Iqbal. Cukup jelas ya. Bisa kita lanjut, Mas Ardi? Boleh, Mas Iqbal? Bagaimana sistem rekrutmen Polri? Tadi udah disinggung sedikit-sedikit tadi ya. Iya, tadi untuk beberapa itu memang sudah kita singgung, Mas Iqbal. Sepertinya sudah 1 jam ya, Mas Iqbal, kita berbicara, Mas Iqbal. Iya. Lanjut aja ya. Sudah lama juga kayak Mas Iqbal, 1 jam itu kita berbicara kan. Udah diskusi panjang lebar, terus dari penjelasan umum terkait dengan manajemen sumber daya manusia, terus disinggung juga dari manajemen tempat saya bekerja, ya lebih tepatnya di Polri seperti apa. Mungkin cukup, Mas Iqbal, yang bisa kita diskusikan di podcast Bedah Asik Manajemen SDM di lingkungan kerja saya, Mas Iqbal. Seperti itu sih, Mas Iqbal. Oke, bisa kita selesaikan, Mas Ardi. Mungkin sampai sini aja. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Ardi. Salam sehat, Mas Iqbal.